ucapan selamat berbahagia pada Raffi dan Nagita. Karena Raffi kan santai gitu ya orangnya, maksudnya walaupun memang udah putus sama mantan-mantannya, tapi hubungan sama mantan-mantannya semuanya baik dia itu. Dan Gigi juga bisa menerima itu. Ya udah yang lalu juga biarlah berlalu, tapi itu bagus sih, itu luar biasa. Mungkin saya nyanyi lagu Merana sama Aku Rapopo. Merana sih waktu itu nemu. Buat saya, tapi Merana itu gak goyang-goyang, dia pengen dibuat goyang-goyang. Inilah cincin yang akan menjadi pengikat cinta Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina. Lalu adakah makna terselip yang ingin disampaikan Raffi di balik cincin bertatahkan berlian seharga di atas 100 juta rupiah ini? 3 titik, 1, 2, 3 gitu. 3 titik dan lebih ke permukaannya itu kasar. Jadi nggak yang glossy seperti itu. Karena kan lebih menunjukkan karakter manly-nya dia kan seperti itu. Jadi Lagi-lagi, Guntur Bumi menolak semua kesaksian mantan pasiennya. Benarkah jika ini akan memberatkan hukuman yang akan diterima oleh Guntur Bumi? Karena takut menjalani operasi pengangkatan miom dan kista, komedian Nunung stres hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit di kota Solo. Benarkah jika Nunung belum sanggup menerima sakit yang dideritanya? Sangat memojokkan, apakah itu sebuah kebenaran? Bisa saja memojokkan saudara kalau itu sebuah kebenaran. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Hanya di Celeb On Cam. Detik-detik yang akan membawa Raffi Ahmad menuju momen yang akan menjadikan dirinya sebagai lelaki sejati akan segera tiba. Bahkan segala persiapan menuju momen bersejarah itu pun sudah mulai digarap satu persatu. Usai melamar Nagita Slavina 9 Agustus kemarin di apartemen Nagita, kini Raffi mulai sibuk mempersiapkan cincin pernikahannya. Maka inilah cincin berjenis soliter yang bertatahkan berlian senilai lebih dari 100 juta rupiah yang dipilih Raffi sebagai pengikat seumur hidupnya dengan Nagita Slavina. lakinya gitu. Cuma tadi ada yang saya ambilnya 3 titik, 1, kalau ini soliter. Kalau yang untuk 3 titik, 1, 2, 3 gitu. 3 titik dan lebih ke permukaannya itu kasar. Jadi nggak yang glossy seperti itu. Karena kan lebih menunjukkan karakter manly-nya dia. Tapi itu lebih yang ke simple tapi tetap elegannya ada gitu, lebih yang ke gayanya yang ke agak kotak, terus finishing atasnya tuh yang rustic, terus pakai sentuhan beberapa diamond. Nah, untuk Nagitanya saya sih ngambil bentuk dasarnya dari ini ya, dari bentuk soliter seperti ini, terus single diamond, dan di listnya sini tuh pakai princess cut diamond. Masih desain kita kan harus tujuan keluarga, giginya juga. Kalau aku mah simpel aja sih sebenarnya, nggak pengen ribet-ribet. Jika benar Raffi akan mempersunting Nagita pada 17 Oktober mendatang, setidaknya Raffi masih memiliki waktu 2 bulan untuk mempersiapkan segala halnya untuk momen terpenting dalam hidupnya itu. Namun jika mengulik lebih jauh soal harga cincin pernikahan mereka yang terbilang fantastis, bukan tidak mungkin jika Raffi akan menggelontorkan uang lebih banyak lagi untuk momen bersejarahnya itu. Bahkan kabarnya Raffi sudah membooking sebuah hotel berbintang bertaraf internasional di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan sebagai tempat resepsi pernikahan. Dan 3.000 undangan lebih dipastikan akan menghadiri perhelatan akbar ini. Yang harus diobrolin juga kan, karena kemarin-kemarin belum sempat banyak ngobrol apa-apa, jadi ngobrol apa aja sih? Ya banyak kok. Banyaklah tanggalnya, karena tanggal juga dari pihak keluarganya mamaku pengennya tanggal segini, dari keluarganya Gigi pengennya tanggal sekian, pengennya dari keluargaku ada yang di Bandung dong, keluarganya Gigi ada juga yang di Jogja, ada di Jakarta, jadi memang semuanya masih belum putus tempat-tempatnya. Iya, memang pengennya sih tanggal 17 Oktober karena kan tanggal 17 angka kelahiran mereka. Tapi gedung ini katanya tanggal 17 tuh memang angkanya belum terucap, masih di-booking, ada orang mau booking, tapi katanya juga bisa ada cancel tanggal 17 itu. Jadi ya nanti kita tetapkan setelah minggu-minggu ini, insya Allah di Jakarta.
Tidak hanya itu saja, souvenir pernikahan atau cindramata bagi para tamu undangan pun rupanya telah dipesan Raffi dari salah seorang seniman asal Yogyakarta. Apa namanya, souvenirnya apa, ininya apa, saya udah dapat bocoran karena yang bikin itu teman saya dari Jogja. Jadi yang saya tahu sponsor banyak, tapi semuanya yang terbaik gitu lah. Semuanya dari baju, dari tempat, dari souvenir gitu. Kayaknya semuanya udah yang paling oke. Momen sakral ini tidak hanya sekedar acara seremonial penyatuan cinta Raffi dan Nagita. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat ramai berhembus kabar jika Nagita dan Raffi akan batal naik pelaminan. Nyatanya, semua itu terbantahkan sudah dengan acara lamaran 9 Agustus kemarin, pemesanan cincin pernikahan, memesan gaun pernikahan rancangan desainer kebaya Ana Avanti, hingga sudah ditunjuknya Rina Gunawan selaku wedding organizer yang akan mewujudkan langkah Raffi dan Nagita ke altar suci pernikahan. Adatnya ini, pengennya dekornya ini, pengennya tempatnya di sini. Ya itu mah biasa lah. Kalau saya sih, buat saya sih adat apa aja sama lah, cantik gitu ya. Kan itu semua dari adat istiadat semua dari Indonesia. Saya nggak terlalu banyak memasalahkan, dan Gigi juga inginnya kan resepsi adat Jawa, ya silahkan gitu kan. Dan saya juga nanti ada adat Sundanya seperti itu. Kalau buat saya sih udah deh, sok-sok aja gitu seperti itu. Jadi saya nggak terlalu ribet deh, saya serahkan semua. Pokoknya saya nggak mau calon mertua yang ribet rese gitu, enggak. Pokoknya saya serahin semua sama anak dua ini. Pokoknya saya yakin mereka berdua bisa mengatasi semuanya, itu aja. Ya semua pengeluaran ya sesuai dengan kemampuan kami semua aja, nggak akan terlalu lebih. Semua budget ditekan gitu kan, kalau nggak penting nggak usah, itu sama lah, nggak yang jor-joran itu enggak lah. Kan Raffi juga kerjanya betul-betul dari capek dari pagi sampai malam ya, jadi semua harus termanage dengan benar. Budget harus betul-betul yang serendah mungkin, itu aja. Harga, ya harga mah Tadi kemarin katanya sempat cari sponsor aja. Ya tidak bisa dipungkirin kalau mewah ya wajar, karena Raffi kan juga perjaka yang kaya, Gigi kan juga apa ya, dari keluarga yang kaya juga. Jadi ya sudah sewajarnya kalau misalnya pernikahan nanti bisa dijadikan pernikahan termewah di Indonesia juga bisa juga. Kalau memang iya ya alhamdulillah. Selain mahal dan mewah, pesta pernikahan Raffi dan Nagita tentunya akan dibanjiri banyak para tamu dari berbagai kalangan. Sejumlah sahabat Raffi dan Nagita dari pelaku seni dipastikan akan menjadi pengisi acara saat resepsi pernikahannya nanti. Lantas, akankah para wanita yang pernah singgah di hari Raffi seperti Claudia Cynthia Bella dan penyanyi Yuni Syara yang sempat berpacaran dengan Raffi sekitar 3 tahun itu akan memberi ucapan selamat berbahagia pada Raffi dan Nagita? Karena Raffi kan santai gitu ya orangnya, maksudnya walaupun memang udah putus sama mantan-mantannya, tapi hubungan sama mantan-mantannya semuanya baik dia itu. Dan Gigi juga bisa menerima itu. Ya udah, yang lalu juga biarlah berlalu, tapi itu bagus sih, itu luar biasa. Cuma mungkin saya nyanyi lagu Merana sama Aku Rapopo di sini. Karena sih waktu itu nemu. Buat saya, tapi Merana itu nggak goyang-goyang, dia pengen dibuat goyang-goyang. Guntur Bumi kembali jalani persidangan. Lantas mengapa Guntur Bumi tetap ngotot membantah semua keterangan saksi yang tak lain adalah mantan pasien dan juga pegawainya. Selain itu, dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Sakit apakah komedian Nunung? Benarkah sakitnya Nunung kali ini harus membuatnya absen sementara dari panggung dunia hiburan? Sidang lanjutan kasus penipuan berkedok pengobatan alternatif dengan terdakwa Susilo Wibowo alias Guntur Bumi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam sidangnya kemarin, suami Puput Melati ini memberikan sanggahan terhadap sejumlah kesaksian para mantan pasien serta karyawan yang telah bersaksi di pengadilan. Bahkan merasa terpojok, Guntur Bumi pun meluapkan kekesalannya dengan membantah semua dakwaan. Lalu benarkah jika hal ini akan memberatkan dirinya dalam menjalani sidang putusan hakim nanti? Keterangan tersebut sangat memojokkan saya ya perlu saya sangat memojokkan. Apakah itu sebuah kebenaran? Bisa aja memojokkan saudara kalau saja itu sebuah kebenaran, kecuali yang keterangan itu tidak benar. Itu pertanyaan saya, bagaimana? yang menyuruh
menakut-nakuti itu yang keberatan. Artinya Guntur harus bersiap-siap bahwa majelis melihat Anda berbelit-belit, Anda berbohong. Bahwa dengan berbelit-belit, dengan berbohong berarti akan memberatkan dia dalam putusan. Itu kan metode